Saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya, coba sini dikit. Agak begini. Agak kanan, ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana ini boleh? Ya bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan dapat baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah takut ya. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi? Enggak ada. Waktu baca Al-Quran? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi. Tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa kali ini saya bisa kembali berbagi video kepada saudara. Dan pada kesempatan ini saya mau menanggapi video lucu atau video lawakan yang ada di depan tadi, di mana ada praktek untuk mencari kebenaran hanya dengan cara membaca kitab suci, baik Alkitab maupun Al-Quran. Kalau baca Alkitab kekuatan tidak ada, tapi kalau baca Al-Quran kekuatan fisiknya luar biasa. Sehingga praktek lawakan atau lucu-lucuan yang dilakukan oleh Ustadz Nababan dan 2 laki-laki di depan itu sungguh lucu sebenarnya ya. Dan memang pada kesempatan ini saya juga harus kasih tahu bahwa apa yang Ustadz Nababan lakukan ini memang tidak mendidik ya, tidak memberikan pelajaran yang membangun bagi bangsa dan negara di dalam kehidupan saling menghargai dan saling menghormati agama yang satu dengan agama yang lain. Andai kata kalau si Ustadz Nababan ini hanya mempraktekkan bagaimana membaca Al-Quran lalu ada kekuatan, menurut saya itu tidak ada masalah buat kami. Tapi kenapa harus pakai acara membaca Alkitab lalu seolah-olah orang yang baca ayat Alkitab dia kalah. Baca Alkitab kekuatan tidak ada, baca Al-Quran kekuatan menjadi besar. Menurut saya ini adalah satu cara menyindir agama kami dengan cara yang lucu. Dan menurut saya kalau kami Kristen sih biasa-biasa saja, kami tidak terlalu terpengaruh. Hanya memang melalui video ini saya perlu memberitahukan kepada Anda Ustadz Nababan yang adalah katanya Anda juga mantan Kristen ya. Dan juga kepada semua orang percaya dimanapun Anda berada. Kalau orang baca Alkitab banyak berdoa lalu ternyata dia sehat. Misalnya dia panjang umur, dia meninggal dalam waktu yang lebih lama sampai usia tua. Bagi saya atau bagi ajaran Alkitab itu bonus. Sebab rumusnya jelas bahwa 2 Korintus pasal 4 ayat 16 itu mengatakan bahwa sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Nah,
yang membuat manusia batinia kita bertumbuh dewasa, dibaharui dari hari ke hari itu adalah melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui firman Allah dan keadaan sekitar kita. Dan yang paling menentukan tentu salah satunya adalah firman Allah atau Alkitab. Nah, dengan membaca Alkitab, Paulus bilang kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 15 dan 16, Paulus bilang, dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang bisa memberi hikmat kepadamu. Jadi segala pikiran sampah, pikiran kotor, pikiran negatif, itu waktu kita baca Alkitab memang pikiran itu dibersihkan. Lalu melalui membaca Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 15 itu, kita dituntun kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi yang diutamakan di situ ketika orang baca Alkitab bukan masalah kekuatan fisiknya, Ustadz Nababan, ya, tetapi persoalan kekuatan batinia, kekuatan rohani, kepastian keselamatan. Karena dengan membaca kitab suci atau dengan mendengar firman Tuhan yang dari Alkitab yang adalah firman Allah yang benar ini, orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebab firman Allah berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa memberitakannya jika dia tidak diutus? Jadi, karena Tuhan mengutus hamba-hambanya, beritakan firman Allah, orang dengar, orang percaya, orang berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Itulah Roma 10 ayat 13-15. Jadi baca Alkitab itu yang lebih diutamakan dalam Kristen adalah kekuatan roh, kekuatan batinia, kekuatan iman rohaninya. Bukan masalah fisik. Semua orang yang bergaul karib dengan Tuhan juga, Ishak misalnya tambah tua, mata mulai kabur. Imam Eli tambah tua juga mulai buta. Raja Daud yang selalu renungkan Taurat Tuhan juga semakin tua, semakin lemah. Jadi betul adanya apa yang Paulus bilang bahwa manusia lahiriah tambah merosot. Manusia batinia kita ini yang dari hari ke hari dibaharui, salah satunya melalui Alkitab. Kami baca Alkitab, begitu ya. Makanya di ayatnya yang ke-16 dari 2 Timotius 3 tadi, dia bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Maksudnya segala tulisan diilhamkan Allah itu Kejadian sampai Wahyu, firman Allah yang kami percayai dalam 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itu akan mengajar. Mengajar tentang apa? Mengajar tentang siapa Allah yang besar, tentang kasihnya, kuasanya, tentang pribadinya, tentang bagaimana dia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang kemudian mati di Golgota supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang Kristen itu biar fisiknya lemah, tapi kalau rohnya kuat, itu yang sangat menentukan, begitu. Ya, kalau mau fisik kuat ya, mau orang Kristen kah, orang Islam kah, Hindu, Buddha kah, tinggal jaga pola makan, olahraga baik-baik, bukan mendapatkan kekuatan dari kitab suci. Ya, seperti yang Ustadz Nababan praktekkan ini. Emang itu ustadz-ustadz yang mati karena corona, mereka kurang baca Al-Quran kah? Ustadz Nababan, jangan begitulah, bikin apa-apa tuh pikir dampaknya. Pikir bahwa orang Kristen di Indonesia ada jenis saya ini yang tidak bisa tinggal diam kalau kau singgung-singgung Alkitab kami atau iman kami. Ya, jadi Alkitab bukan persoalan menjadi sumber kekuatan fisik. Sekali lagi itu bonus. Tapi yang diutamakan adalah iman, rohani. Karena dia mengajar, kalau ada salah, dia menyatakan kesalahan. Seperti Daud berzina, Nabi Nathan datang kasih tahu, dia bertobat, lalu memperbaiki kelakuan. Kami mengalami perubahan pola pikir, perkataan, cara bicara, dan lain sebagainya. Setelah itu orang dididik dalam kebenaran. Lalu di ayat 17-nya, dia berkata, supaya setiap orang milik kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Begitu Ustadz Nababan. Jadi
Kami tidak tahu fungsi Al-Quran sampai mana. Tapi kalau memang Al-Quran sifatnya memberi kekuatan fisik, ya silakan. Tapi jangan banding-bandingkan dengan Alkitab, Ustadz Nababan. Itu cara yang tidak baik bagi toleransi beragama di Indonesia. Ya Ustadz Nababan, Anda seorang penceramah, tapi Anda seperti anak kecil, anak TK, anak playgroup, yang pertontonkan lawakan-lawakan murahan, yang kemudian hanya menghasilkan komentar yang akan menegur Anda. Sebab orang seperti Anda ini memang bagi saya lucu sekali. Dan Anda tidak bisa hidup di Indonesia yang majemuk ini. Kami sangat hargai orang Islam. Kami tidak pernah singgung-singgung Al-Quran. Anda sendiri yang memulai dan membuat tontonan-tontonan seperti itu. Bertobatlah kau Ustadz Nababan. Ya, bertobatlah kamu. Kata siapa? Baca Al-Quran pasti aman. Teruskan, tidak juga. Faktanya banyak yang saya bilang tadi. Beberapa ustadz, siapa? Zulkarnain, lalu siapa yang sakit di media tuh ada tuh karena corona. Apakah mereka kurang baca Al-Quran kah? Mungkin menurut saya tidak tahu Islam. Tapi saya rasa ya, bagi agama Islam pasti Al-Quran juga bergunanya salah yang paling menentukan pasti demi kerohanian orang Islam sendiri. Jadi jangan pakai fisik-fisik, pukul tangan begini baca Alkitab lemah, baca Al-Quran kuat. Iya, karena yang mempraktekkan itu kau dengan timmu di dalam masjid. Coba kalau misalnya Ari Wibowo atau siapa, ya Chico Jericho yang agama-agama Kristen yang bikin tangan begini, kau pukul sampai mabok juga tidak akan jatuh. Ya, sekalipun dia tidak baca apa-apa. Jadi jangan pakai istilah atau cara cari kebenaran agama seperti ini. Buat kawan-kawan semua yang nonton, ya termasuk kawan-kawan Islam, bagaimana penilaian Anda terhadap cara ustadz kalian itu menonjolkan kebenaran agama Islam dengan meremehkan Alkitab seperti itu? Aduh, jangan begitulah Ustadz Nababan. Kami orang Kristen sangat hargai orang Islam karena kami tahu kita hidup di bangsa yang sama toh. Bangsa ini milik kita sama-sama. Maksudnya ya sudah, beritakan kebenaran menurut Islam saja baik-baik. Karena kami juga beritakan kebenaran menurut Alkitab. Tapi bagi kami kalau menghina agama orang, menghina kitab suci orang, tidak usahlah. Atau menyinggung-nyinggung seperti tadi, tidak usahlah. Ya, Ustadz Nababan ya, saya menanggapi Anda untuk kesekian kali dan saya tetap berjanji asal Anda buat yang kayak begini-begini lagi, saya pasti akan tanggapi Anda. Ya, buat kawan-kawan semua orang Kristen, ingat fungsi firman Allah. Yang paling pertama adalah kekuatan batiniah kita, kekuatan rohani kita, pengenalan kita yang benar akan Allah. Itu kita dapat melalui membaca dan mendengarkan firman Allah. Ya, tapi ingat, ini teguran hanya saya berikan kepada Ustadz Nababan. Kita harus tetap pegang prinsip. Tidak usah ganggu gugat agama orang. Tidak usah singgung-singgung kitab suci orang. Seperti yang Ustadz Nababan lakukan. Seperti seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Ya, saya Pendeta Mel Atok. Melalui video ini kiranya berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Terus tebarkan kebaikan, bawa damai sejahtera. Dan terus yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang bersoleh selamat kecuali hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita. Kita tidak bisa selamat karena pekerjaan kita atau amal kita. Hanya percaya pada Yesus. Dan setelah percaya pada Yesus, engkau dan saya akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Hidup kita selalu memunculkan perbuatan-perbuatan baik. Itulah terang kita. Dan kita akan memuliakan Allah Bapa. Di dunia ini, di rumah tangga, di pekerjaan, di manapun kita berada. Termasuk dalam masa PPKM ini, kita tetap berdoa buat Indonesia yang lebih baik. Pemerintah bekerja keras, kita dukung yang terbaik. Jangan menebarkan berita bohong. Kita melakukan yang terbaik untuk semua orang Indonesia.
mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita bersaudara. Indonesia luar biasa, Indonesia hebat, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok melalui video ini menyampaikan ini dengan segenap hati, dan kiranya Tuhan memberkati. Buat Ustadz Nababan, stop melakukan itu, bertobatlah Ustadz. Tuhan Yesus mengasihimu Ustadz ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebarkan video ini saudara-saudara, biar lebih banyak orang menikmati berkat dari video ini. Saya Pendeta Mel Atok pamit mundur. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.